mendengarkan podcast ini. Saya kembali dengan menyampaikan pendalaman Alkitab mengenai doa Bapa kami. Dan ini sudah berbulan-bulan, saudaraku. Di pertemuan sebelumnya, ya dalam tema besar doa Bapa kami, kita membahas mengenai kata karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Itu kalau tidak salah 4 kali pertemuan atau bahkan lebih mungkin ya. Tentu di dalamnya syarat dengan implikasi. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang Alkitab, tetapi bagaimana mengenakan kebenaran dari apa yang diajarkan tersebut, saudara. Ini penting sekali, ini sangat penting sekali. Kita jangan terjebak hanya di masalah doktrinal yang mengolah nalar untuk menalar Allah dan konten-konten diisi Alkitab, tapi tidak mengubah kehidupan, tidak mengubah perilaku. Pembicara sendiri tidak tertantang untuk mengenakan apa yang diajarkan. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kata kuasa, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Kalau kerajaan itu sudah, sekarang kuasa, ya, saudara. Kata kuasa dalam bahasa aslinya dunamis, strength, power, ability, inherent power. Jadi ini menyangkut atau menunjuk kuasa, kemampuan. Sebenarnya kata dunamis ini bertalian dengan kata dunamai. Dunamai artinya to be able, ya, mampu, be possible, be of power. Jadi menyangkut kekuatan, menyangkut keperkasaan. Kuasa dalam arti kekuatan. Ya, kata dunamis ini, saudara. Kalau kerajaan itu kuasa dalam kaitannya dengan otoritas, kekuasaan. Sedangkan dunamis ini menunjuk kepada kuasa yang terkait dengan kekuatan. Ketika yang mulia Tuhan Yesus berkata, ya, kamu akan menjadi saksiku, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ya, ayat 6 sampai 8. Ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Nah, itu juga dunamis kuasa itu. Sesuatu yang menggerakkan berupa kekuatan, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Allah yang memiliki kekuatan. Lalu apa hubungannya dengan kita? Tentu seperti yang tadi saya katakan, ada implikasinya. Dengan pengakuan Engkau yang mempunyai kuasa itu, apa keterkaitannya dengan hidup kita dalam menjalaninya? Apa implikasinya? Apa keterkaitan dengan diri kita dalam menjalani hidup? Ya, kalau kita mengakui bahwa Dia yang memiliki kekuatan.
Apa keterkaitannya dengan kita dalam menjalani hidup? Yang pertama, saudara, dengan menyadari dan mengakui kekuatan Allah tersebut, kita menghormati Dia. Tidak bisa tidak, karena faktanya memang demikian, dan manusia adalah manusia yang harus melihat kenyataan bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi yang menjadi sesembahan itu memiliki kuasa yang layak ditakuti dengan hormat. Yang layak ditakuti dengan hormat. Tentu kemudian setelah kita dewasa rohani, kita takut kepada Allah bukan karena takut kuasanya yang dapat menghukum. Ya. Sebab kalau kita bertumbuh dewasa, kita tahu bahwa kita tidak akan dihukum. Tetapi fakta bahwa Allah memiliki kuasa itu membangun rasa takut dan gentar secara hormat. Jika tidak demikian, pasti ada tindakan kita atau kecenderungan kita melecehkan Dia. Ini tidak bisa diselesaikan dengan debat kata. Tidak bisa. Saya mengerti orang bisa berkata bahwa kalau kita takut akan Allah bukan karena Dia punya kuasa loh. Oh iya, saya juga tahu. Tetapi fakta Allah itu Allah yang memiliki kuasa, itu membangun perasaan takut dan gentar secara hormat. Dan itu tidak boleh, memang tidak bisa diselesaikan hanya pada pengertian, hanya pada nalar, tetapi harus di dalam penghayatan. Dalam penghayatan. Ya. Bangsa Israel begitu gentar terhadap Allah, ya. Allah menyatakan diri dalam bunyi guruh halilintar dahsyat ya di Sinai. Itu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Allah menghendaki umat melihat keperkasaannya. Hal ini mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan dan tidak melukai hati Tuhan. Yang nantinya setelah kita dewasa tentu bukan karena kekuatan Allah yang bisa menghukum kita hidup kudus. Tetapi fakta ini jika kita hayati, kita memiliki perasaan takut atau gentar dengan hormat, dan itu membangun kekudusan. Supaya kita tidak melukai hati Tuhan. Dia berkuasa menghukum, maka kita tidak boleh memandang ringan Allah kita. Di Matius pasal 10 ayat 28 dikatakan, ya, kamu jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Berkuasa di situ dunamai. Ia berkuasa membunuh jiwa. Jadi jangan sembarangan terhadap Dia. Setelah menjadi orang Kristen selama 62 tahun sejak saya lahir, saudara. Setelah saya berusaha untuk hidup benar, ya mau finishing well, mengakhiri hidup dengan baik. Saya belajar menghayati kedahsyatan Allah ini. Saya membayangkan kalau suatu hari berdiri di hadapan tahta Allah, di hadapan tahta pengadilan Kristus, di hadapan hadirat Bapa, betapa mengerikan, dahsyat dan mengerikan, saudaraku. Dan dalam pengalaman-pengalaman saya yang tentu subjektif,
Saya ceritakan kepada orang di sekitar saya betapa saya gemetar. Ada saat-saat di mana saya gemetar pada waktu saya memanggil Bapa kami. Lalu tidak ada kata lain yang dapat saya kemukakan untuk membayangkan keadaan itu selain kata ini. Mengerikan. Mengerikan. Allah itu mengerikan. Allah itu dahsyat. Mengerikan, saudaraku. Kita bersyukur karena Allah itu baik. Ya. Penghayatan akan kedahsyatan Allah ini akan membangun, ya saudara, hati yang takut dan gentar akan Dia secara hormat. Takut karena hormat. Dan kita tidak berani melecehkan Dia. Ini yang mendorong kita untuk hidup kudus. Dan kalau kita berbuat satu kesalahan, kita menjadi lebih gentar, saudara. Lebih takut. Dan saya menyukai suasana itu. Karena itu menjadi pemicu untuk belajar hidup benar-benar berkenan. Jangan sampai nanti di hadapan Allah masih ada dosa yang kita lakukan atau keadaan batiniah yang masih kotor, saudaraku, atau percintaan dunia. Jadi kita harus benar-benar gentar dan takut akan Allah sepanjang waktu, menghayati kita tidak bisa melecehkan Dia. Lalu akibatnya, saudaraku, kita menjadi tidak sembarangan terhadap orang lain, tidak sewenang-wenang terhadap sesama, karena tindakan kita itu langsung berurusan dengan Allah. Ya, berapa kali saya berurusan dengan orang lalu ya memang saya diperlakukan rasanya kurang fair ya. Dan saya melakukan penekanan juga gitu, saudaraku, dengan kekuatan wibawa uang yang saya miliki, bukan mau mencelakai tapi menekan saja. Setelah itu saya merasa saya sewenang-wenang. Saya sangat menyesal. Saya takut akan Allah. Saya minta ampun. Saya tidak boleh berbuat hal yang sama. Dari hal itu saya menemukan pelajaran bahwa untuk menghancurkan monster itu Tuhan kasih rangsang, saudara. Kita gagal. Kenapa saya bersikap keras terhadap orang tadi dan kasar ya? Mentang-mentang aku lebih kuat dari dia. Saya menyesal. Nah, baru menyadari bahwa kita masih memiliki kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Nanti lain waktu kita menghadapi hal yang sama, dari pengalaman yang sudah, kita tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang saya harus lulus nih. Nah, dari situ saya menemukan, saudara. Ya, saudara. Orang yang menghayati kuasa Allah itu, ya, memiliki perasaan gentar dan takut dengan hormat. Dan itu membangun kesucian. Dan selanjutnya membuat kita tidak sewenang-wenang terhadap orang. Hanya memang kadang-kadang kita bingung ya, saudara. Bagaimana menyelamatkan orang di sekitar kita ya. Kita sudah berbuat baik, kadang-kadang orang salah mengerti kita. Waduh, bagaimana ya? Kita bisa bersikap sewenang-wenang karena kita lebih kuat bisa.
Kita pakai segala cara untuk menindas orang. Tapi kita berurusan dengan Allah. Jangan mentang-mentang kamu kuat, kamu pimpinan, kamu bapak rohani, kamu punya duit, kamu lebih berkuasa. Nah, itu yang harus kita gumuli, saudaraku. Ya. Sebaliknya saudara, ya, terhadap siapapun, ya, hati-hati ya terhadap buruh, pegawai, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, sopir. Jangan sembarangan. Walaupun mereka tidak berdaya, tetapi ada Allah yang hidup, yang memperkarakan perbuatan kita. Jangan sewenang-wenang. Saya melihat orang-orang, ya saudaraku, dengan trik-triknya itu menyakiti sesama, ya. Dengan trik-triknya merugikan orang lain. Mestinya hukumnya kan yang diajarkan Tuhan adalah apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, aku buat untuk orang lain. Tetapi banyak orang yang apa yang aku tidak suka orang perbuat karena itu menyakitkan, aku buat supaya dia sakit, aku buat supaya dia rugi. Itu semena-mena. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, pesan ini bisa merasuk jiwa saudara, dan saudara bisa memiliki hati yang takut akan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada implikasinya, ya. Kalau mengakui Allah itu berkuasa, harus hidup kudus, ya. Hidup suci. Dan jangan sewenang-wenang, ya. Ya, kalau kita sudah pernah melakukan hal-hal yang salah di masa-masa yang lalu, kita bertobat, kita minta ampun. Ya, masih bisa diperbaiki. Yang kedua, karena dia memiliki kuasa, kita bergantung atau mengungsi kepadanya. Supaya jangan ada Allah lain di hadapan dia. Penyembahan kepada Allah lain itu pasti terkait dengan usaha untuk mendapatkan perlindungan, berkat, ya. Seperti orang-orang Israel itu kalau menyembah dewa-dewa, karena ada dewa perang, dewa kesuburan, dan lain-lain. Dia yang punya kuasa supaya kita tidak menggantungkan diri kita kepada siapapun. Ya. Tentu kalau kita sebagai umat perjanjian baru bergantung kepada Tuhan, saya sering menggunakan kata mengungsi, mengungsikan hidup kita kepadanya. Itu bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga atau terutama mengenai nasib kekal kita. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28 tadi. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan menuntun kita sampai ke surga, saudaraku. Kalau kita memiliki Allah yang kuat, kita ungsikan hidup kita kepada Allah, tentu bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga terkait dengan, justru terkait dengan kekekalan. Kekekalan itu yang mestinya lebih membuat kita takut. Membuat kita takut, saudaraku. Ada kata mengungsi, ya, di dalam lagu yang saya tulis. Dan terus terang, lagu ini saya tulis ketika saya di dalam kesesakan yang dalam pada waktu itu, ya. Benar-benar saya mengalami keputusasaan. Saya di lembah kekelaman, ya. Ketika saya merasa ditinggalkan semua orang,
dikhianati, dilukai. Ini lama sekali saudaraku ya. Betul-betul dalam kondisi yang kritis. Dan saya tahu waktu itu pelayanan saya bisa tenggelam, bisa habis. Ya pada waktu itu memang situasinya sangat krisis. Ya. Rehoboth Ministry itu hampir tenggelam, saudara. Benar-benar tenggelam. Situasi yang sangat kritis. Kita tidak memiliki cukup uang. Ya banyak lagi yang tidak bisa ceritakan lengkap. Ya saudara. Saya sering mengatakan bahwa kita itu tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Atau orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita mengungsikannya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan memelihara, menjaga mereka. Yang penting kita bersahabat dengan Allah, maka Dia bukan saja mengasihi kita, memprotek kita, tapi Dia juga memprotek orang-orang yang kita kasihi. Seperti Lot diingat Tuhan karena Abraham. Ya. Dalam doa pagi saya belakangan ini sering menyebut-nyebut ini soal perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. COVID-19 dengan varian-varian baru yang mengerikan, saudara. Itu menjadi salah satu ancaman. Dan banyak lagi ancaman-ancaman lainnya, saudara. Kita mengungsi kepada Tuhan. Kalau saya ditanya, Pak Eras kenapa dibully orang diam saja? Ya, biar Tuhan yang melindungi saya tidak melindungi diri saya sendiri, karena toh saya tidak akan bisa melindungi diri saya sendiri. Kalau hidupku ini pelayanan pekerjaan Tuhan, Dia pasti bela saya. Kalau hidup saya bukan pelayanan pekerjaan Tuhan, saya pasti dihancurkan, dan orang yang memang adalah pekerjaan Tuhan akan dibela Tuhan. Jadi sekarang kita yang penting hidup benar, kita nanti akan saya kemukakan juga di bagian berikutnya. Kalau kita mempercayai kuasa Allah, kita akan berusaha mewujudkan rencananya dalam karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan pasti melindungi hidup kita, saudaraku. Ya, itu dari ancaman-ancaman secara fisik ya di dunia ini, ya. Dari wabah penyakit, dari berbagai hal. Tetapi yang kita sungguh-sungguh andalkan Tuhan itu karena kuasa kegelapan itu melampaui kekuatan kita. Jadi kita minta perlindungan Tuhan dari kuasa gelap, dari diri kita sendiri, manusia lama kita. Aduh, ini mengerikan. Pengaruh dunia jahat di sekitar kita. Bencana wabah ya dari COVID-19, bencana seperti gempa, banjir, tsunami ya. Banyak bencana, kecelakaan dan lain-lain, dan yang terakhir itu orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Kita mengungsi kepada Tuhan. Ada orang-orang yang kita kasihi yang tidak bisa kita tolong dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa menghadirkan kekuatan menolong melindungi mereka, yaitu Bapa di sorga. Karena Dia yang mempunyai kuasa. Ya mungkin mahasiswa-mahasiswa di Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun yang orang tuanya di kampung. Engkau mengasihi mama papa tapi engkau tidak sanggup berbuat sesuatu. Engkau bisa berdoa untuk orang tuamu. Perlindungan Allah Bapa atas keluargamu. Ya, kita orang tua yang memiliki anak-anak di luar negeri, kita bisa minta perlindungan Allah atas mereka. Kita ungsikan, saudaraku. Kita ungsikan. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Makanya
kalau sampai kita berbuat sesuatu yang mendukakan Tuhan, itu kita takut. Karena kita seperti orang yang tidak layak menerima perlindungan. Ya. Kalau kita hidup sembarangan, ya, tidak hidup kudus, tidak hidup suci, sewenang-wenang terhadap orang lain, kita tidak layak menerima perlindungan Tuhan, bahkan tidak pantas percaya kepada Tuhan. Dia yang mempunyai kuasa. Yang ketiga, dengan pengakuan bahwa Allah yang mempunyai kuasa, maka pantaslah kita melayani Dia. Dia yang punya kuasa. Melayani Dia artinya segala sesuatu yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Di dunia saja kalau kita punya atasan atau bos yang menaungi hidup nafkah. Ya, kalau orang memiliki bos yang menaungi nafkah keluarga itu, apa yang dia minta juga dilakukan. Bahkan ada pegawai-pegawai yang dicaci maki, ya, digoblok-goblokin, bahkan dianjing-anjingin, tetap diam. Kenapa? Karena bos ini yang menghidupi keluarganya. Kalau ditanya, kamu kok bisa ya tahan ya menghadapi cacian dari bos itu? Itu harga gaji saya di situ. Saya digaji untuk itu. Jadi itu termasuk harga gajian saya. Oh gitu ya. Bapak di surga tidak begitu, saudaraku. Tapi Dia punya kuasa dan kita mesti melayani perasaannya. Dan kalau kita melayani perasaannya, kita bukan saja hidup tidak bercela, tapi juga mewujudkan rencananya dalam karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia punya kuasa, saudaraku. Kalau kita mati, Dia yang berkuasa memerintahkan malaikat menjemput kita. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, atau saya sendiri yang sudah jadi tidak wajar atau tidak normal. Saya gentar lihat peti mati, lihat orang meninggal, itu ada satu gentaran, ada kegentaran di hati saya. Betapa dahsyatnya kematian itu. Dulu malah tidak, yakin aja lah masuk surga. Tapi sekarang saya harus berpikir realistis dan jujur. Kalau di hadapan Tuhan masih ada dosa enggak? Betapa mengerikan. Dia kudus, ya. Di balik kekuatannya yang tidak terbatas, Dia kudus. Dan aku harus kudus seperti Dia. Aku tidak boleh melukai perasaannya. Dan aku harus mewujudkan apa yang Dia kehendaki untuk kulakukan. Dan pasti setiap kita ini memiliki tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi bukan masalah jadi pendeta atau jemaat awam. Masalahnya adalah apakah kita mengerti di mana tempat kita mengabdi kepada Tuhan. Saudara, dengan mengakui kuasa Allah ini, kekuatan Allah ini, yang membangun kegentaran kita akan Dia, takut dengan hormat, mendorong kita hidup kudus. Kita tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kita ungsikan hidup kita kepadanya. Sebab Dia yang bisa menolong kita dalam segala masalah. Masalah-masalah fana di bumi dengan segala pemenuhan kebutuhannya. Dan terutama kuasanya yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan, dari manusia lama, dari pengaruh dunia jahat, dari segala bencana dan orang-orang yang berniat jahat. Maka kita mengabdi mau tidak mau. Pasti kita diarahkan untuk melayani Dia, melayani perasaannya, dan memenuhi apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Ini semua runtut terkait, tidak mungkin terpisah.
kita mewujudkan rencananya dalam karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pasti kita akan berkata, Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku. Pasti. Ini aku, Tuhan utuslah. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Nggak mungkin kita tidak melayani Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak mengabdi kepadanya. Tidak mungkin. Itu runtut. Jadi kalau orang tidak melayani Tuhan, tidak melayani perasaannya, tidak mewujudkan karya keselamatan dalam Yesus Kristus, orang itu pasti tidak mengerti apa artinya karena Engkaulah yang empunya kuasa. Nggak ngerti. Jadi percuma dia mengucapkan doa Bapa kami tanpa mengerti itu. Dan yang terakhir, saudara, karena Dia yang memiliki kuasa, maka kita dapat dengan teduh menjalani hidup dan melewati hari-hari ini. Kita percaya Tuhan yang menggenggam tangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengawal langkah kita. Kita akan terlindungi oleh Tuhan sempurna. Saudara, saya juga banyak masalah, saudara. Banyak. Sesekali kepala saya seperti nyut. Kenapa nyut ya, Mam? Saya bilang. Aku tidur cukup, gak ada sakit, gak masuk angin. Lalu istri saya berkata begini, kamu banyak pikiran. Kamu berapa kali dari tadi ngomong capek. Itu. Ya jujur kita banyak masalah, saudaraku. Saya juga tidak ingin punya masalah sebenarnya. Saya ingin tidak punya masalah. Tetapi masalah itu ada, tidak bisa tidak. Lalu saya tidur. Dan kadang-kadang saya mengharapkan segera pagi. Karena kalau pagi jam 5 saya berdoa. Dan doa pagi itu membuat saya kuat. Ya. Doa pagi itu membuat saya kuat. Banyak penghiburan yang saya alami atau saya terima. Melalui doa pagi. Jadi kalau sudah suntuk, sumpek, aduh Tuhan, kok jalan ini kok berat ya Tuhan. Bisa isi going sih, ya terserah mau jadi apa, bisa. Tapi masalah itu di depan mata, saudara. Kita kadang-kadang sulit meletakkannya. Tetapi disitulah saya belajar. Semua di dalam kekuatan, kekuasaan Allah. Ia bisa membuat aku melewatinya. Ya, kalau jalan ini gampang, aku menjadi sembrono, tidak menjaga kesucian dan tidak ingin pulang ke surga. Ya, enggak apa-apa. Jadi semua kita punya masalah.
Jadi kalau pendeta terkesan tidak punya masalah itu kesan saja. Sebenarnya banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kalau sudah mengingat bahwa kita punya Allah yang bisa membuat kita melewatinya, kita kuat. Firman Tuhan ini memiliki implikasi bukan? Yang memberkati saudara dan saya juga yang mengkhotbahkannya. Amin. Tuhan memberkati.